tepuk semangat. 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 Ya, sekali lagi ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar pada tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 2 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak? Kita akan belajar apa hari ini? Belum Ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar anak-anak ini sedang buat apa? Mendengarkan Berpidato. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpidato. Yeay. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat memahami isi dari teks pidato. Kemudian setelah memahami teks pidato, siswa dapat menyusun konsep-konsep urutan pidato. Kemudian setelah menyusun konsep-konsep, siswa dapat menuliskan konsep-konsep dan juga siswa dapat membuat suatu teks pidato dengan benar. Nah, ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian dari pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi dan disampaikan kepada banyak orang. Saat berpidato diperlukan orator dan audiens. Ya, jadi pidato adalah kegiatan berbicara yang disampaikan oleh seseorang untuk orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Nah, jadi orang yang berpidato di depan disebut dengan orator. Ya, sedangkan orang yang mendengar pidato Audiens. Jadi orang yang biasa berpidato di depan ini disebut dengan orator dan pendengar pidato disebut dengan audiens. Nah, jadi teks pidato biasanya berisi tentang tema-tema tertentu. Misalnya ada yang tahu apa? Pendidikan, apa lagi? Pertanian. Iya, pertanian juga. Nah, dari tema-tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari pentingnya hari tersebut dan kegiatan dan manfaatnya. Kemudian, dalam membuat satu pidato yang baik, itu kita harus menentukan konsep-konsep atau rancangan pidato dulu. Nah, yang perlu kita perlu pemenuhannya yaitu yang pertama, ya kita harus menentukan temanya dulu. Kemudian, siapa pembicaranya? Yang ketiga, pendengar. Kemudian tempatnya gimana? Kan setiap kali berpidato itu dia secara resmi kan? Ya. Kemudian yang terakhir Urutan isi kemudian setelah kita menentukan konsep-konsepnya, kita harus mengetahui juga bagian-bagian yang perlu diperhatikan saat membuat teks pidato. Nah, anak-anak, sebelum kita berpidato, orator atau pembicara harus memahami isi teks pidato. Nah, teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penghujung. Nah, diminta satu orang untuk membaca pengertian dari salam pembuka, kalimat pembuka, isi, dan juga kalimat penutup. Satu-satunya itu. Yang pertama, salam pembuka. Nah, salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terdapat pada awal yang menjadi pembukaan pidato. Nah, contohnya
pagi, selamat salam sejahtera, dan assalamualaikum. Ya, jadi salam pembuka itu contohnya seperti selamat pagi Bu, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Nah, seperti itu. Yang kedua, Ya, Ibu. ya kita Yang isi atau yang penuh? kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Contohnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Ya. Yang berikut saya Ibu yaitu isi merupakan bagian dari pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Ya, jadi isi ini di dalamnya tercantum ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan oleh orator tersebut. Nah, yang terakhir ada kalimat penutup. Saya Bu. Ya, Fendri. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi kesimpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dan berkata, dan juga menyinggung pendengar. Ya, jadi kalimat penutup ini kalimat yang bagian dari Bagian akhir. ya bagian akhir dari kesimpulan. Ya. Nah, yang berikut salam penutup. Nah, salam penutup ini merupakan akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih. Nah, setelah kita sudah menentukan bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam membuat satu pidato, kita juga harus mengidentifikasi teks pidato. Jadi pidato ini bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang telah disampaikan serta memberikan pemahaman atau informasi yang disampaikan. Jadi tujuan dari pidato ini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang penting atau informasi yang penting kepada orang lain supaya mereka bisa mengetahuinya. Kemudian, langkah-langkah untuk membuat pidato ini ada 5, yaitu yang pertama, sebelum kita membuat satu teks, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus menentukan temanya, kemudian kita harus kumpulkan referensi pidato, kemudian kita juga membuat rancangan teks pidato dan juga rangkaian pidato, dan juga kita harus latihan membaca pidato. Ketika kita mau berpidato di depan, kita harus berlatih dulu supaya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang yang ingin mendengar. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita, Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu bagi dalam bentuk 2 kelompok. Nah, Ibu minta kalian harus bisa menentukan konsep-konsep dalam pembuatan pidato, dan juga kalian harus bisa membuat satu teks pidato dengan benar. Nah, ini Vita dan Esther kelompok 1 dan juga Jaida sama Fendri kelompok 2. Nah, Ibu memberikan waktu 5 menit ya. 10 menit. Ini bertanya. Ya. Berakhir pembelajaran kita, Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu bagi dalam bentuk 2 kelompok. Nah, Ibu minta kalian harus bisa menentukan konsep-konsep dalam pembuatan pidato, dan juga kalian harus bisa membuat satu teks pidato dengan benar. Nah, ini Vita dan Esther kelompok 1 dan juga Jaida sama Fendri kelompok 2. Nah, Ibu memberikan waktu 5 menit ya. 10 menit.
Izin bertanya. Ya. Ibu, izin bertanya, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi pidatonya dibuat sesuai dengan kerangka atau urutan pidato. Iya, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ya, bagaimana? Jadi untuk membuat pidatonya harus disesuaikan dengan urutan atau kerangka pidatonya, Ibu. Ya, jadi dia harus bisa membuat satu pidato yang bisa itu dari pembuka ya, pembukanya bagaimana, isinya, terus penutupnya juga bagaimana. Baik, terima kasih, Ibu. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Ibu. Nah, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyebutkan konsep-konsep dari pidato dan juga kerangka dari cara membuat pidato. Ya. Dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan kerangka untuk membuat pidato. Yang pertama ada kalimat pembuka, kedua ada isi, dan terakhir penutup. Nah, selanjutnya ada konsep atau rancangan pidato. Di sini ada tentukan tema, kemudian pembicara, pendengar, tempat, dan juga yang terakhir urutan isi pidato. Iya. Iya, terima kasih Esther. Dari kelompok 2. Ya, jadi sekarang kami akan presentasi hasil diskusi kelompok 2. Jadi konsepnya yaitu tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan pidato. Nah, urutan pidato itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Ya, benar sekali. Jadi jawaban dari Esther dan juga Dede dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi teks yang kalian sudah buat yang teks pidato itu nanti dikumpulkan ke Ibu ya, yaitu dari kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih ya. Pembelajaran kita telah selesai. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu mau bertanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini Tentang berpidato, Iya, iya. tentang kerangka pidato, Ada Yang berperan dalam pidato audiens. Iya, sama ya, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang nanti saat kalian mau berpidato di depan. Ya, Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir juga kita harus berdoa dulu. Jadi Ibu minta Novendri untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak.